Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Wiro Sableng alias pendekar kapak maut naga geni 212 akhirnya berhadapan dengan nenek rambut putih. Siapa lebih unggul? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Nenek rambut putih di lain pihak maju menghadapi Wiro Sableng. Dengan memandang enteng, dia lakukan serangan dan sekali menyerang, dia yakin akan sanggup meringkus si pemuda hidup-hidup. Tapi alangkah terkejutnya ketika sambil tertawa lawannya berkelit dengan mudah bahkan berkata mengejek. Jurus seperti ini telah kulihat kau pergunakan untuk menyerang si pelukis aneh. Bocah hijau, ada hubungan apa kau dengan si pelukis aneh? Tanya nenek rambut putih. Wiro tertawa. Bukan dia menjawab pertanyaan si nenek, malah berkata, orang tua semacammu ini sepantasnya banyak bikin ibadah dan sucikan diri. Bukannya malah melintang bikin kejahatan dan ikut campur segala macam urusan dunia. Kentut ingusan, atas nasihatmu itu, aku akan hadiahkan jurus ekor naga mematuk cakar Garuda berkiblat. Terimalah. Gerakan si nenek sebat sekali. Tubuhnya tinggal bayangan dan tahu-tahu 3 jari tangan kanannya menotok ke dada, sedang 5 jari kiri mencakar ke arah muka. Cakaran yang datang lebih dulu itu sebenarnya hanya tipuan belaka, karena serangan yang sebenarnya ialah totokan pada dada. Bila lawan coba hindarkan mukanya dari cakaran, maka kecepatan totokan tangan akan ditambah 2 kali lipat. Dan celakanya, pendekar 212 kini kena tertipu. Begitu melihat 5 jari mencakar di depan hidung, dia segera buang kepala ke belakang dan kaki kanan menderu ke arah si nenek. Wuss! Namun di saat itu, si nenek sudah melesat ke samping, sedang 3 jari tangannya dengan kecepatan luar biasa menderu ke arah dada Wiro Sableng. Penasaran sekali karena dia tahu bahwa totokan yang lihai itu tak mungkin dikelit, maka Wiro hantamkan tangan kanannya dari atas ke bawah. Dua lengan pun beradu. Si nenek berseru keras. Dia tersurut sampai 2 tombak. Mukanya pucat bahkan terkejut. Nenek rambut hitam segera maklum bahwa tenaga dalam anak buahnya itu jauh rendahnya dari si pemuda. Ini adalah satu hal yang tak pernah disangkanya. Dan ketika dia memandang ke lengan si rambut putih, lengan nenek-nenek itu kelihatan bengkak membiru, sedang lengan Wiro Sableng hanya berbekas merah sedikit. Kemudian dilihatnya pula pertempuran si rambut biru dengan Dewa Tuak. Anak buahnya itu tengah dibikin sibuk, bahkan dipermainkan malah. Usarlah nenek rambut hitam. Segera dia berseru, kalian berdua, jangan bikin malu aku. Ku beri kesempatan 3 jurus lagi. Jika kalian tak bisa meringkus kunyuk-kunyuk itu, kalian akan tahu rasa. Mendengar seruan si rambut hitam, rambut putih dan rambut biru jadi takut sekali.
keduanya segera loloskan Stagen yang melilit di pinggang masing-masing lalu menyerang dengan lebih sebat. Dua Stagen yang merupakan senjata ampuh itu tak ubahnya laksana dua ekor ular besar yang meliuk-liuk sebat kian kemari. Kadang-kadang bergerak cepat membelit pinggang, kadang-kadang menotok jalan darah, bahkan kadang-kadang mematuk ke arah kedua mata. Dan semua itu terjadi bertubi-tubi laksana kilat. Betapapun Piro dan Dewa Tuak percepat gerakan silat mereka, namun tetap saja keduanya dibikin terdesak dan tak sanggup keluar dari gulungan Stagen lawan. Stagen sialan, gerendang pendekar 212. Baik dia maupun Dewa Tuak kini segera merubah sikap. Kalau tadi mereka cuma main-main dan mengejek lawan mereka, maka setelah terdesak hebat dan terkurung Stagen yang berbahaya itu, mereka mulai melancarkan serangan-serangan balasan sehingga pertempuran berjalan semakin hebat. Dalam tempo yang singkat, 5 jurus telah lewat. Nenek rambut hitam penasaran sekali melihat kedua anak buahnya tidak sanggup meringkus lawan masing-masing. Padahal 3 jurus yang ditentukannya telah berlalu. "Kalian berdua, mundurlah!" bentaknya marah. Nenek rambut biru segera melompat mundur. Namun karena agak gugup ketakutan oleh bentakan pemimpinnya, dia menjadi sedikit lengah dan akibatnya ujung selendangnya berhasil ditarik oleh Dewa Tuak sehingga robek. Dewa Tuak tertawa gelak-gelak. Di lain pihak, nenek rambut putih begitu melompat, begitu dirasakannya sekujur tubuhnya tak sanggup digerakkan. Ketika ditelitinya, ternyata lawannya telah melibat sekujur badannya dengan Stagennya sendiri. Pucatlah paras nenek tua ini. Dia maklum bahwa pemuda itu berilmu tinggi sekali, dan kalau bermaksud jahat, pastilah sudah sejak tadi dia kena celaka. Nenek rambut hitam maju ke hadapan kedua orang itu. "Bagus," katanya. "Rupanya kalian memiliki ilmu yang diandalkan. Aku mau lihat apakah kalian maju berdua atau seorang-seorang." Dewa Tuak mendengus. "Bagusnya berdua sekaligus, biar lekas kubereskan." "Bagusnya berdua sekaligus, biar lekas kubereskan." Hahaha. Dewa Tuak tertawa lagi dan meneguk tuaknya beberapa kali. "Dengar rambut hitam," kata Dewa Tuak pula. "Main-main dengan 2 orang anak buahmu itu sudah cukup. Lain kali saja kau kami hadapi." "Kentut tua bangka, katakan saja kau tidak punya nyali menghadapi nenek rambut hitam." Dewa Tuak ganda tertawa. Ia berpaling pada Wiro Sableng dan berkata, "Mari kita pergi." Tapi baru saja dia bergerak, nenek rambut hitam sudah melompat ke hadapannya dan kirimkan satu serangan yang luar biasa dahsyatnya. Kalau saja si orang tua tidak bersikap waspada, pastilah dadanya akan kena jotosan keras dan mukanya disambar cakaran dahsyat. Marahlah Dewa Tuak melihat kenekatan si nenek. "Dasar tua bangka geblek, masih saja mengikuti amarah membabi buta. Jangan banyak ribut setan tua, makan jariku ini." Dengan lebih ganas lagi, nenek rambut hitam menyerbu ke muka. 5 jari tangan kanan bergerak ke perut, sedang 5 jari tangan kiri mencengkram ke muka Dewa Tuak. Angin serangan ini bukan main derasnya. Dewa Tuak memaklumi bahwa dibandingkan dengan kedua anak buahnya sekaligus, si nenek yang satu ini jauh lebih berbahaya. Dewa Tuak melompat ke belakang dan putar kedua bumbung tuaknya. Maka punahlah kedua serangan nenek rambut hitam. Sebelum si nenek menyerang lagi, Dewa Tuak berseru, "Wiro, kau layanilah perempuan bongkok jelek ini." Terkejutlah nenek rambut hitam dan 2 nenek lainnya.
sewaktu Dewa Tuak menyebut nama si pemuda. Manusia, kau berani main-main terhadapku? Sentak nenek rambut hitam. Siapa yang main-main? Kau tanya, ya aku jawab, saut Dewa Tuak. Apakah kau manusianya yang bernama Wiro Sableng, yang bergelar Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212? Tanya nenek rambut hitam. Perlu apa segala macam nama, segala macam gelar? Majulah, kuharap kau yang ketua mau memberi sedikit pelajaran padaku si bocah hijau, saut Wiro pula. Meski Wiro tidak mengaku terus terang siapa dia adanya, namun nenek rambut hitam yakin bahwa pemuda itu memang Wiro Sableng, si pendekar Kapak Maut Naga Geni 212. Sejak berbulan-bulan belakangan ini, dia telah mendengar tentang munculnya seorang pemuda gagah di dunia persilatan yang bernama Wiro Sableng, berjuluk Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212. Banyak tokoh silat golongan hitam yang berilmu tinggi mati konyol di tangannya. Bahkan terakhir sekali, Dewi Siluman dari Bukit Tunggul kabarnya juga telah menemui kematian di tangan pendekar muda ini. Mau tak mau, si nenek rambut hitam menjadi gentar juga. Bagaimana selanjutnya? Apakah nenek rambut hitam akan melanjutkan maksudnya untuk menyerang Wiro Sableng alias pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 setelah mengetahui Wiro adanya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.